Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini alutsista Cina benar-benar mendapatkan panggung ya dari Indonesia. Panggung apa Min? Panggung pentas seni, bukan tempeleng ini, bukan panggung pentas seni. Jadi selain wacana pembelian destroyer ya J10 ya dari Cina, itu frigate dari tipe 054 diwartakan juga masuk dalam list belanja Kementerian Pertahanan ya. Jadi kan alokasi anggaran pertahanan yang dibeli dari Cina kan sebesar 9 miliar US dollar. Nah, yang masih terserap kan 3,1 miliar US dollar. Berarti masih ada 5 sampai 6 miliar US dollar yang belum terserap. Kalau nggak diserap-serap nanti sama Pak Purbaya Said ditarik ke Kementerian Keuangan lagi gitu lah Pak Purbaya Said ya. Jadi harus segera di plan mana yang mau dibeli ya kan. Ini frigate tipe 054. Min frigate ya, ini beda. Kalau frigate-nya 054 ini punya bobot 6.000 ton. Punya panjang 147 meter. Terus berkemampuan siluman. Ini udah gede banget ya. Frigate Cina yang 0 tipe 54 ini nggak bisa dibandingin dengan frigate buatan Eropa kayak Belhara yang notabene masih bobotnya di angka 3.000-an ton. Nggak main. 054 ini udah 6.000 ton ya. Mari kita lebih bahas ya lebih dalam terkait frigate tipe 054. Yang versi terbaru itu 054B ya Bren ya. Kalau frigate 054A itu sudah termasuk udah lama, dan rudal yang dibawa pun bukan main-main seperti itu. Jadi dalam alutsista Indonesia yang terbaru ini makin tambah barbar aja ya senjata dari Cina ya. Mungkin kalau nggak tahun ini bisa mungkin tahun depan ya. Gacor-gacor kita bahas. Nah, baru-baru ini usut punya usut muncul berita kabar yang makin senter ya terkait pembelian rencana akuisisi ya untuk frigate tipe 054 dari China ya untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal tipe 054 tidak hanya mengadopsi advanced PAS radar system yang lebih canggih dari batch terakhir tipe 054, tetapi untuk 0 tipe 54 terlihat mengadopsi model tiang siluman pada kapal perusak 055 ya Bren ya. Untuk lambung kapal frigate tipe 054 memiliki panjang sekitar 147 meter dengan lebar 18 meter dan perkiraan bobot sekitar 6.000 ton ya kurang lebih. Dengan bobot 2.000 ton lebih berat dibandingkan frigate tipe 054A. Maka tipe 054B ya mungkin didukung oleh Integrated Electronic Propulsion (IEP) sistem yang dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Insinyur Tenaga Angkatan Laut Terkemuka PLA. Nah, dalam hal persenjataan ini yang paling penting, kenapa kok Indonesia bisa tertarik, maka harus dibedah dulu untuk frigate tipe 054 ini ya. Jadi untuk persenjataan, dalam hal persenjataan pilihan senjata utama tipe 054 ya mirip dengan tipe 054A ya. Baik B maupun A lebih condong sama, termasuk sistem peluncuran vertikal 32 sel yang secara fleksibel dapat mengakomodasi rudal pertahanan udara jarak jauh HQ-16 dan torpedo berpeluncur roket YU-8. Frigate ini juga dipersenjatai dengan 2 peluncur rudal anti kapal, sistem senjata jarak dekat CIWS, dan sistem pertahanan udara jarak pendek HQ-10. Dan untuk meriamnya ya, untuk tipe 054 ini dilengkapi dengan meriam utama kaliber 100 mm yang menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan meriam 76 mm konvensional dalam hal jangkauan dan kekuatan. Dan yang paling terpenting lagi menggunakan radar apa Min ya, dengan sehubungan untuk sistem senjata ya kan sensor, karena produk-produk Cina itu kan selalu tidak diumbar kayak produk-produk barat kan Bren ya, kadang masih rahasia ya. Tapi untuk tipe 054B ya terutama itu sudah menggunakan radar array pemindahan elektronik aktif ya atau ISA, Electronic Synchronous Array berputar yang versi terbaru seperti yang diharapkan.
Di depan cerobong asap tiang terintegrasi membawa berbagai tindakan dukungan elektronik lebih lanjut ya. Ada ESM atau Electronic Support Measure. Kapal ini membawa peralatan sonar yang diharapkan untuk tugas ASW, anti submarine warfare, termasuk towed array, TAS, dan variable depth sonar ya. Frigate tersebut adalah frigate bertonase besar Angkatan Laut Cina yang diluncurkan dengan desain yang lebih canggih ya. Ini dikembangkan disesuaikan untuk formasi gugus armada kapal induk 003. Dan frigate ini, jenis ini kalau di Cina itu berfungsi sebagai kapal anti kapal selam utama dan menjadi andalan formasi kapal induk anti kapal selam ya. Jadi admin garis bawahi untuk tipe 054 ini digadang-gadang dan digembar-gemborkan memang didesain atau dibuat untuk pertempuran bawah air ya. Spesialisasi perang bawah air, terkhusus kapal selam kayak frigate frame ya dari Italia itu kan nggak semuanya kemampuannya sama, ada yang kemampuan pertahanan udara, ada yang kemampuan bawah air, ada kemampuan permukaan gitulah, kurang lebih sama. Dan usut punya usut, kapal ini dibangun di dua galangan ya. Misalkan kayak tipe 054A gelombang pertama yang terdiri dari sekitar 4 kapal dibangun, dan pada akhir 2024 sesudah sekitar 6 kapal itu diluncurkan. Tidak hanya memimpin dunia dalam bidang teknologi tetapi juga dalam produksi ya. Cina sendiri kecepatan dan skalanya bahkan lebih mengerikan. Dalam kecepatan produksi seluruh kemampuan NATO mungkin tidak sebanding. Yang membuat heran itu kecepatannya, Bren, seperti itu. Dalam hal area radar bertahap aktif 2 sisi inti S-band ya. Frigate 054B telah mencapai 3,5 meter. Kedua setelah 052D 4 meter dan Berg 4,2 meter. Dan frigate ini bisa mencapai titik seperti itu sebagian besar kelas Berg Angkatan Laut Amerika Serikat misalnya sebenarnya sudah tidak banyak nilainya dari sistem senjata utama, tetapi frigate tipe 054 buatan Cina masih meneruskan sistem peluncur vertikal 32 unit VLS ya, seperti yang telah disebutkan admin tadi, Bren. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin ini. Niatan Indonesia untuk memboyong kapal-kapal Cina ini tidak cukup hanya di destroyer 052D, tapi ada wacana ya untuk memboyong super frigate spesialis pertempuran bawah air. Kira-kira apakah inti sebagai warga negara Indonesia mendukung ya kan, atau ya enggak ya? Silahkan baku hantam di kolom